Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah sempetin hadir, udah sempetin menonton video ini. Saya banyak-banyak terima kasih. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit membagi, kita sharing-sharing tentang koloni beda sangkar. Dan sebelumnya itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke, kita lanjut aja. Jadi koloni beda sangkar itu kita misalkan nih malam ketemu malam. Ini kita masih bayangan nih. Nanti kita baru praktek. Nanti video berikutnya insya Allah kita matengin dulu pembahasan koloni beda sangkar, baru kita praktek nanti saya langsung kerjain, langsung saya syuting perkembangan dari penempelan maupun pemisahan dan lain-lain. Oke, jadi kalau malam itu ketemu malam nih, misalkan malam ketemu malam itu kita sejajar, itu tangkringannya sejajar, jangan malas baliknya, harus sejajar. Dan pagi itu kita petel itu di laras atau di jarak 1 meter jaraknya. Dan setelah itu cukup 1 jam aja, dan oh ya, koloni itu kalau saya di sini makanya campur jantan betina. Biasanya saya selipin beberapa betina, biasanya sih 1 atau 2 betina saya selipin. Dan rata-rata saya di sini betinanya juga ikut gacor, bahkan merubah nada minor. Tapi nanti itu kita bahas di video selanjutnya ya. Kita matengin dulu koloni beda sangkar ini. Nah, setelah itu paling cuman kita mainkan dari pakan penjemuran. Kalau pakan, saya pakan di sini dari pakan rendah ke kencang. Karena apa? Karena main koloni beda sangkar itu sudah pasti birahi. Makanya kalau kita belum paham tentang koloni beda sangkar, ketika kita pakan kencang, takutnya dikhawatirin ini birahinya makin tinggi. Koloni saja udah tinggi, apalagi kita pakai pakan kencang yang ada makin tinggi. Dan menghindari kalau ngeriwik pasti burung ngeriwik, cuman menghindari gestang dan cabul. Dan kalau untuk penjemuran itu diraba juga sama perawatnya, karena beda burung beda karakter. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Dan yang tadi saya bilang berjarak tapi masih melihat burung banyak. Dan setelah itu kalau untuk pakan itu saya pakai pakan apa sih? Saya kagak jualan pakan, tapi biasanya saya beli di toko itu yang campuran aja, itu udah sama kok. Bedanya kagak ada bedanya kok sama pakan-pakan yang kemasan itu. Ya mungkin lebih bagus mungkin untuk kedongkrak birahi dan emosinya segala macam. Kalau saya cuman itu doang, pakai millet putih, kenari, millet merah, dan lain-lain. Dan setelah kita udah laras nih selama sejam, ada beberapa burung yang kita udah melakukan koloni ini seminggu, bahkan sampai sebulan, bahkan sampai berbulan-bulan, tapi kok nggak ada perkembangan. Kalau saya pribadi perkembangan itu ketika saya koloni, waktu pertama kali saya main koloni itu, perkembangan itu di minggu pertama. Dan satu bunyi, lama-lama akhirnya pada ngikut semua bunyi, jadi pada cuek. Jadi jangan kaget ketika nanti kita pertama kali main koloni, pasti yang terjadi ngeriwik, nakal,
Dan kalau kita main campur sama betina, itu rata-rata betinanya yang gacor duluan. Dan setelah kita laras kayak gitu, kita balikin lagi. Itu berulang-ulang seperti itu, rutinin seperti itu. Jangan dipindah-pindah, dan juga tempatnya itu jangan dipindah-pindah. Misalkan si A dempetannya sama si B, si Josan sama si Josan, ya udah Josan sama si Josan aja. Dan ketika dilaras juga jangan dipindah-pindah, dilaras tapi melihat burung banyak, agak dijauhkan tapi masih melihat burung yang ditempelnya itu. Dan kalau misalkan ada yang ingin bertanya di komen aja ya, kita lanjut. Mungkin seperti itu sih, sebenarnya simple sebenarnya ya. Sebenarnya setelah saya revisi settingan saya selama ini, sebenarnya ya, ketika saya dapat ilmu koloni beda sangkar, saya mikir sebenarnya sesimpel ini loh main lovebird jantan maupun betina. Bahkan ini burung yang di video ini dari koloni, ini dari benar-benar dari 0 detik, malah burung yang nggak tahu, kagak jelas asalnya dari mana, terah dari mana, dan tiba-tiba ya gacor sendiri tuh. Tapi memang setelah nanti kita main koloni itu nanti ada beberapa step lagi. Dan ini sebenarnya burung ini udah ke step berikutnya setelah main koloni, tapi nanti aja ya, kita satu-satu dulu, kita matangin dulu main koloni beda sangkar biar semua pada paham. Dan semua saya sih inginnya ya menghindari apa yang pernah saya lakukan, kesalahan yang pernah saya lakukan. Mungkin begini, settingan saya begini main koloni, wah salah, oh begini, oh ternyata kurang mateng loh. Makanya dari itu saya menghindari teman-teman itu melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama seperti saya. Karena saya sendiri pun memang alhamdulillah ya, mungkin kalau kata orang berhasil dalam hal koloni beda sangkar. Mungkin itu aja kali ya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, kurang bagus dalam hal tata bicaranya. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.